Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu dengan NPM A1C024037. Saya dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Fleksibel, tidak terkait oleh struktur kurikulum yang kaku, dan umumnya berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, sosial, dan kognitif. Terus, pendidikan anak usia dini adalah proses pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu anak usia dini, yaitu antara umur 0 sampai 6 tahun untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang kedua yaitu karakteristik manajemen pendidikan nonformal dan PAUD. Yang pertama yaitu fleksibel. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu berbasis aktivitas. Itu belajar dilakukan melalui bermain dan pengalaman langsung. Yang keempat yaitu holistik. Di sini, pengembangan tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi juga sosial, emosional, dan fisik. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada anak, yaitu semua kegiatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat anak. Tantangan dalam manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu kualitas tenaga pendidik. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berlisensi ini sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Seperti yang kita tahu, kurangnya sarana dan prasarana ini sangatlah mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurangnya standar kurikulum yang jelas dan terukur. Ini mempersulit pembelajaran. Yang keempat yaitu pendanaan. Terbatasnya sumber dana dan operasional pendidikan anak usia dini ini menghambat proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu koordinasi. Kurangnya koordinasi antara lembaga PAUD, pemerintah, dan komunitas. Prinsip-prinsip manajemen yang efektif. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Menyusun rencana pembelajaran yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua yaitu organisasi yang baik. Membentuk tim kerja yang solid dan membagi tugas dengan jelas. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat. Kepala lembaga PAUD harus memiliki visi yang jelas dan mampu memotivasi staf. Yang keempat yaitu evaluasi berkala. Melakukan evaluasi terhadap program secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan itu tercapai. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan komunitas. Membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait itu sangat-sangatlah berpengaruh baik terhadap pendidikan. Pentingnya manajemen yang baik. Manajemen yang baik dalam pendidikan nonformal dan PAUD akan berdampak pada yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua yaitu perkembangan anak yang optimal, di mana anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkepribadian baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses pendidikan, di mana lebih banyak anak usia dini mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sini masyarakat terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak. Kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini merupakan hal yang kompleks, namun sangat penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak usia dini. Itulah tadi materi dari saya tentang manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.